Di part 2 kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian step by step-nya membuat suatu produk di Etsy sampai listingnya. Buat kalian yang belum menonton di part 1 sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di part 1 baru lanjut ke video ini. Tujuannya biar lebih relevan. Oke, di sini aku udah ada di Claude, yaitu adalah AI yang biasa aku gunakan untuk membuat suatu produk. Tapi karena di sini aku udah input banyak data dan AI-nya ini paham, jadi itu udah nggak relevan buat kalian. Maka dari itu di sini aku pakai mode incognito. Jadi biar AI ini atau Claude ini itu melupakan memori yang aku berikan sebelumnya. Tujuannya biar kalian yang belum pernah nge-input sesuatu data di AI ini kalian bisa ikutin caraku. Tapi buat kalian nggak usah diaktifin, ini cuma buat aku aja yang aktifin incognito chat. Oke, di sini kalian bisa pakai Sonnet 5 yang aku saranin, tapi kalau kalian mau pakai Opus 5 atau apapun itu terserah kalian, tapi aku saranin Sonnet 5. Kenapa Sonnet 5? Karena Sonnet 5 itu tokennya itu sangat hemat dan juga hasilnya itu juga lumayan oke, apalagi untuk membuat suatu produk digital, udah sangatlah cukup banget kalau pakai Sonnet 5. Dan di sini seperti biasa aku buat AI itu layaknya diskusi. Untuk pertama-tama aku bakal tanya ke AI-nya itu seperti ini. Apakah kamu tahu tentang platform Etsy? Nah, AI-nya tahu, ya saya tahu tentang Etsy dan bla 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 di sini banyak banget. Oke, sekarang aku minta AI ini untuk riset market di Etsy itu seperti apa. Tolong buatkan, tolong riset market yang sedang rame di Etsy dan juga kira-kira untuk penjual baru ada di niche mana. Oke, kita minta AI-nya buat ngeriset di Etsy. Oke, niche yang sedang rame, home decor, living, perhiasan, produk untuk hewan peliharaan. Ini produknya produk fisik ya, bukan produk digital. Nah, kita minta lagi nih. Coba cari market digital produk yang potensi cuannya di mana untuk seller baru. Seller baru. Oke. Kita tunggu AI-nya. Nomor 1 planner dan tracker. Ini pasti udah paling atas. Dan printable wall art. Oke, dia udah ngasih segala jenis, banyak rekomendasi konkret untuk mulai, pilih satu. Nah, sekarang kita minta AI-nya gini. Tolong pilihkan satu niche yang produk digitalnya bisa dibuat menggunakan Claude AI. Tujuannya untuk mempermudah pembuatan dan efisien. Oke, pastikan kalian jangan skip-skip ya video ini karena ini penting banget buat kalian, apalagi kalian yang ingin memulai berjualan di Etsy. Tolong pilihkan satu niche toko dan kira-kira produk apa dan kira-kira produknya bisa dibuat banyak jenis dan tipe. Tujuannya untuk memperbanyak listing nantinya. Oke. Kita cari lagi. Oke. Ini banyak banget ya di sini. Oke, ini kalian bisa contek ya dari hasil promku ini. Mungkin salah satu dari kalian ada yang pengen bikin ini, bikin di niche ini, digital planner. Tapi jangan langsung beralih ke digital planner semua. Kenapa? Karena persaingan kalian itu nanti bakal jadi lebih banyak lagi.
Jadi aku saranin kalian bisa merambah ke niche-niche lain. Ya semoga kalian paham yang aku infokan ini. Kalian bisa pilih nih di sini banyak banget. Oke, di sini sebagai contoh aku bakal milih yang nomor satu. Saya pilih yang nomor satu. Tolong buatkan list produk yang akan saya buat. Oke, seperti ini. Ini cara lebih detail, lebih lengkap yang pernah ada yang aku tunjukin di YouTube. Eee, Kalian bisa ikutin ini. Kalau video ini sangat bermanfaat, kalian bisa klik like sama subscribe karena aku di sini sharing secara gratis buat kalian semua dan tentunya ini daging banget buat kalian yang ingin memulai sebuah toko di Etsy. Oke, prioritas ini udah dibikinin skala prioritasnya juga ternyata. Keren ini AI. Langsung buatkan produknya. Pastikan tidak ada bug dalam produk dan detail kecil harus diperhatikan. Oke, kita minta AI-nya bikin produknya langsung. Ini aku usahain videonya itu sedikit aja di-cut-cut ya, mungkin pas aku lagi diem atau apapun itu, aku bakal cut, cuman pas waktu prosesnya aku usahain nggak ada cut, biar kalian itu semua paham dan kalian nonton dengan fokus. Waktunya mungkin agak cukup dibilang lama juga enggak, soalnya AI kan cepet kan geraknya. Daripada kalian bikin sendiri gitu, kalian mungkin membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam, itu pun kalau kalian jago banget di bidangnya. Tapi AI ini bisa bikin waktu mungkin 3 sampai 5 menit aja dia, itu pun udah jadi semua produknya. Misal kalian ada revisi, nanti kalian tinggal screenshot, masukin ke AI-nya, minta AI-nya itu benerin lagi. Nah ini dia lagi bikin PDF-nya. Nanti caranya pokoknya gampang banget. Aku jelasin sampai tuntas, sampai produknya itu listing. Jadi buat kalian semua, jangan lupa klik subscribe dan like, dan mungkin di-share buat misal kalian ada teman yang bisa diajak bekerja sama, kalian bisa share ke teman kalian. Mungkin bagi hasil gitu, mungkin dari permodalan kalian bisa mulai bareng-bareng gitu, bikin satu toko. Itu menurut aku lebih enak ya, lebih efektif dan di beban keuangannya juga kalian bisa lebih ringan. Yang perlu kalian ketahui adalah di Etsy itu untuk membuka sebuah toko membutuhkan $15 kalau nggak salah. Terus nanti di situ kalau kalian misal awal banget dan kalian ingin pecah telur, paling nggak kalian harus nyalain ads di Etsy atau iklan di Etsy. Itu buat mempermudah kalian untuk pecah telur. Dan juga di Etsy itu ada biaya-biaya lainnya yang mungkin, nggak terduga, misal kayak biaya listing dan lain sebagainya, itu biasanya ada biaya lagi. Paling enggak kalian harus siap 500.000 di visa kalian, tujuannya itu biar akun kalian itu nggak kena ban. Soalnya biasanya habis kalian daftar Etsy itu ada biaya-biaya lagi, guys. Takutnya kalau kalian nggak membayar biaya itu, toko kalian malah ke-ban. Jadi sia-sia uang $15 kalian untuk mendaftar Etsy itu. Nah, di sini produk digitalnya udah jadi. Jadi di sini udah dibikin PDF-nya sama AI, halamannya ada 9. Sini kita cek ada apa aja. Oke, anggaplah ini udah bener semua, tapi kalau misal ada error atau kesalahan, kalian bisa langsung screenshot dan kesalahannya itu langsung ditaruh di AI-nya biar dibenerin langsung. Tapi anggap aja ini udah bener semua, udah dibikinin ya komplit banget. Oke. Jadi di sini bakal kita download filenya. Langkah selanjutnya kita akan membuat desain produknya, gampang banget. Kita nggak usah mikirin prompt-nya gimana, nggak usah mikirin desainnya seperti apa. Kita langsung minta AI-nya untuk bikinin prompt untuk di ChatGPT-nya. Seperti ini aku tunjukin. Buatkan prompt untuk desain produk di ChatGPT. Paling tidak ada 10 prompt untuk image generate. Oke, seperti ini aja. AI-nya udah otomatis paham kok.
Berpikir. Nah, di sini udah dibikinin ya prompt-nya banyak banget. Ini aku minta 10 prompt. Tapi di sini aku bakal contohin ambil 3 prompt aja karena biar waktunya lebih efisien lagi. Kita copy di sini untuk prompt pertama, lalu kita langsung lanjut ke ChatGPT. Oke, di sini kita udah ada di ChatGPT, langsung aja di copy paste aja kayak gini. Langsung create image, jangan lupa kalian harus pencet ini create image karena biar AI-nya lebih paham lagi. Kalau kita ini mau bikin suatu gambar. Oke, kita sambil bolak-balik aja nggak apa-apa ya. Oke, di sini udah, langsung aja kita minta untuk listing produknya. Langsung aja di sini kita langsung bikin untuk produk listingnya. Produk listing itu apa? Jadi di situ ada setelah kalian memasukkan file tadi dan desainnya tadi, kalian harus memasukkan judul, deskripsi, tag, dan lain sebagainya. Jadi kita bakal prompt seperti ini, buatkan listing produk di Etsy. Seperti judul, deskripsi, tag, dan lain-lain. Pastikan SEO-nya sesuai agar produk keluar di pencarian. Kita langsung bikin seperti ini dan kita balik lagi ke sini. Oh, hasilnya seperti ini. Menurut aku kurang ya buat ini. Karena yang di sini kita perlu ada thumbnail. Tujuannya biar jelas kita jualan produk apa, thumbnail. Dan kita nanti bakal balik lagi untuk kita kasih tahu ke AI-nya. Ini untuk judul, ini ada alternatif kata, generate tag, generate deskripsi. Oke. Untuk harga juga udah dikasih tahu sekitar di range 6 sampai $12. Oke, di sini masih error lagi untuk segi thumbnail-nya. Di sini aku minta thumbnail yang ada teksnya untuk menjelaskan suatu produknya. Oke, kita bakal isi prompt lagi kayak seperti ini. Kalian harus sering-sering nge-prompt juga, tujuannya biar AI-nya nanti makin paham dan makin otomatis lagi kalau kalian sering nge-prompt di sini. Kalau misal kurang sesuai dengan desain kalian sendiri, kalian bisa prompt-prompt ulang terus sampai ketemu yang cocok itu yang seperti apa. Oke, di sini aku jelasin lagi untuk rasio sebenarnya itu di thumbnail itu adalah 4:3. Cuman kalau untuk thumbnail yang ditampilin di website untuk di pencarian kayak gitu, biasanya yang muncul itu pada rasio 3:4, jadi terbalik. Yang satu itu vertikal, yang satu itu horizontal. Tapi yang harus kalian upload itu adalah horizontal. Berarti desainnya itu paling tidak itu berada di rasio 3:4. Tapi kalian uploadnya di 4:3, seperti itu. Minta bikin prompt-nya tapi nggak tahu ini kayaknya malah dibikinin langsung dari Claude-nya, ada kesalahan kayaknya. Oke, nggak apa-apa, kita cek dulu seperti apa yang dibikin dari Claude. Tapi menurut aku kalau untuk desain itu lebih bagus ChatGPT. Kalau Claude ini ngedesainnya itu dia menggunakan coding, jadi mungkin kurang natural, nggak bakal bisa bikin realistik seperti ini untuk Claude karena dia itu nggak punya model AI yang buat image generation. Tapi nggak apa, kita lihat dulu, kalau misal bagus kita bakal ambil, tapi kalau nggak bagus kita bakal minta prompt-nya aja untuk ke ChatGPT. Oke, jadi thumbnail-nya seperti ini. Menurut aku ini udah bagus banget ternyata. Nggak nyangka juga kalau dia bisa bikin seperti ini. Tapi rasionya itu kurang sesuai. Nanti kalian bisa mintain aja untuk rasionya itu adalah 4:3 di prompt kalian biar lebih sesuai aja. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian mau upload di rasio 1:1, sebenarnya
gak ada aturan seperti itu. Cuman aku lihat seller-seller yang udah sales-nya banyak, itu menggunakan rasio 4:3. Di sini aku minta bikinin prompt-nya aja. Oke, nanti di sini kalian bisa diubah aja untuk rasio itu 4:3, biar lebih enak juga kalau rasionya 4:3. Sebenarnya kalian mau upload upload rasio yang vertikal ataupun horizontal terserah, cuman lebih bagus lagi horizontal di 4:3 tadi. Oke, di sini aku scroll ke atas ke bagian tadi yang untuk listing produknya. Sebentar, di mana ya buat listing produk? Oke, di sini adalah tempat buat listing produk. Jadi di sini adalah buat judul, kita copy judulnya, kita pertama-tama kita masuk ke halaman Etsy-nya dulu. Kita di sini pencet di listing, lalu add listing. Nah, di sini nanti kita bakal upload untuk filenya, nanti untuk gambar desainnya. Untuk kategori, sebentar kita cek ke AI-nya. Kategori listingnya itu harusnya dijelasin untuk kategori. Nah ini paper, kalender, dan planner kalau ada. Berarti kita cari paper. Oh, planner coba. Planner template. Kalender dan planner ini. Nah, kita pilih ini lalu pilih digital. Ininya juga disesuaikan 2020 sampai 2026. Lalu untuk titelnya tadi kita langsung kopas aja di sini. Oh, karena ini kepanjangan, karena maksimalnya 140 karakter, jadi kita ambil yang tadi. Yang opsi yang bawah. Karena ini 139 karakter. Kita hapus lalu kita ganti. Oke. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, kita langsung screenshot aja. Kita minta buat ulang. Kita langsung screenshot. Nah, kita masukkan lagi di sini. Kalau ada kesalahan, kalian langsung screenshot aja. Tolong perbaiki titel dan SEO serta deskripsinya. Kita langsung minta aja kayak gini. Nah, ini udah jadi kebetulan. Udah oke banget. Mirip sih, mirip yang dibuat sama Claude. Jadi mungkin kita bakal downloadin aja yang seperti ini. Kita download, ini sebagai contoh aja. Tapi kalau kalian mau praktekin bebas, ini aku pakai contoh aja. Oke, di sini udah jadi untuk titelnya, langsung kita copy, lalu kita ganti di sini. Nah, udah tertata. Oh iya, kita download tadi filenya karena kita udah download. Ini file plannernya tadi ya harus di-download dulu, lalu kalian bisa klik add. Dan di sini kita udah masukin produknya. Untuk biar lebih di-boost lagi sama Etsy-nya, kalian harus ngupload tadi 10 gambar atau paling enggak 9 gambar lah. Dan juga satu video. Videonya itu seperti apa? Videonya itu tentang produk kalian itu. Kalian bisa record atau kalian bisa bikin pakai Canva tentang produknya itu. Yang penting video sederhana aja, nggak perlu yang bagus-bagus banget tentang produknya kalian. Lalu kalian upload di sini, tujuannya biar algoritmanya itu berpihak pada kalian. Karena ini contoh, aku uploadnya 3 doang. Nah, tadi kita langsung masuk ke deskripsi. Di sini udah ada deskripsi, kita langsung kopas aja. Lalu untuk tag itu masukinnya satu-satu, misal seperti ini. Nah satu-satu guys. Ini 2. Nah seperti itu, anggap aja ini sampai maksimal 13, kalian maksimalin. Lalu untuk harga, tadi udah dikasih tahu harganya. Wait, sebentar.
Tadi di paling atas sudah dikasih tahu saran harganya kalau nggak salah tadi $6. Nah, ini untuk range harganya ada 6 sampai $12. Untuk listing pertama disarankan itu 7 sampai $9, berarti kita anggap aja $7 aja, guys. Kita balik lagi ke Etsy-nya $7. Nah, nanti kalian bakal mendapatkan $5,64 kalau ada yang beli, karena itu sudah kepotong biaya dan lain-lain. Untuk kuantitinya karena maksimal itu 999, kalian tulis aja 999. Dan ini kalian centang-centang, dan ini kalau pakai AI kalian pakai AI karena aku tadi pakai AI jadi centang with an AI generator. Untuk shop section-nya kalian bisa bikin sendiri nanti, tapi ini enggak terlalu berpengaruh. Terus di sini automatic, lalu kalian bisa klik publish. Karena ini bukan niche tokoku, jadi aku bakal cancel aja. Tapi buat kalian yang mau main di planner, kalian bisa publish langsung. Jadi seperti itu untuk cara-caranya. Kalau kalian mau video daging seperti ini, kalian bisa klik subscribe dan di-like. Mungkin aku bakal membuat sebuah community di mungkin September atau Oktober, nanti tergantung situasi dan kondisi. Nanti aku bakal bikin community buat kalian semua yang ingin, membuka toko di Etsy, nanti kalian bisa join community. Nanti di situ aku bakal share cara-cara yang lebih yang di mana cara-cara itu, jarang di-share oleh banyak orang. Dan itu caraku sendiri untuk, sampai di sekarang udah di revenue $417. Jadi bakal ku-share di situ cara-caranya. Dari cara marketingnya seperti apa dan listing seperti membuat sosial medianya juga. Dan cara pecah telurnya itu seperti apa. Nanti aku bakal share di situ. Jadi karena di YouTube ini aku share cara pembuatan produknya dan juga memilih niche-nya dan juga mengoptimasi AI-nya seperti apa, aku share secara gratis di YouTube ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar dan mungkin segini dulu video dariku. Jangan lupa klik like dan subscribe dan tentunya di-share. Sampai jumpa di video selanjutnya.